Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa melalui channel ini. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe channel ini, saya menghimbau untuk bisa subscribe channel ini dan juga bisa komen, bisa like, dan juga bisa share kepada orang lain sehingga mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan dan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rahasia kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini terjadi di luar kota Yerusalem. Firman Tuhan berkata bahwa dekat Betania, yakni di Bukit Zaitun. Sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dan disaksikan oleh murid-muridnya. Kenaikan Yesus Kristus ke surga terjadi setelah 40 hari dia bangkit dari kematiannya dan 10 hari sebelum terjadinya hari raya Pentakosta. Selama 40 hari setelah bangkit, Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada para pengikutnya yang lain untuk membuktikan bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit. Lukas mencatat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah sukacita bagi murid-muridnya, sehingga mereka sujud menyembah, lalu mereka pulang dengan sangat bersukacita ke Yerusalem. Pertanyaan yang patut kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini adalah, mengapa Yesus harus naik ke surga? Poin yang pertama, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa tugasnya di bumi telah selesai. Ingat bahwa misi utama Tuhan Yesus di muka bumi adalah menebus dosa umat manusia. Dan itu dia sudah kerjakan melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dan dia berkata bahwa siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Poin yang kedua, kenaikan Yesus Kristus ke surga membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada. Alkitab menjelaskan bahwa ada dua tempat yang disediakan Allah bagi umat manusia di muka bumi ini, yakni yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Surga adalah tempat di mana Yesus berada dan juga semua orang yang percaya kepadanya. Sedangkan neraka adalah tempat si jahat atau iblis dan juga pengikut-pengikutnya, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di sana dijelaskan bahwa
Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Setelah itu ia akan datang kembali untuk membawa orang-orang percaya itu ke surga. Dan dia berkata, "Di mana aku berada, di situ kamu juga berada." Surga itu nyata, terbukti. Nabi Henokh terangkat ke surga dalam Kejadian 5 ayat 24. Nabi Elia juga terangkat ke surga dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Dan disempurnakan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada. Poin yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan atas umatnya. Pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Ia berjanji akan memberikan seorang penolong, dan benar-benar itu tergenapi. 10 hari setelah kenaikannya, ia mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya di loteng Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan untuk menolong, untuk menyertai kita orang-orang percaya. Roh Kudus juga memberikan kita kuasa atau mandat ilahi untuk bersaksi, menceritakan kasih Kristus kepada banyak orang, sehingga orang lain menjadi percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa semua yang Yesus jalani selama di muka bumi 2000 tahun yang lalu itu benar-benar terjadi. Dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, itu benar-benar terjadi. Dan dia berjanji bahwa setelah dia naik, dia akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan dia dalam kerajaan surga. Hidup kekal selama-lamanya, penuh dengan sukacita dan bahagia. Pertahankan imanmu kepada Tuhan. Jangan ada yang bisa menggoyahkan imanmu. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus adalah benar-benar terjadi. Salam sehat buat kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.